Sang ayah memukuli putra sulungnya dengan banyak cambukan di aula leluhur. Setelah itu, dia mengusirnya dari rumah. Tanpa diduga, 3 hari kemudian, pemuda itu kembali ke keluarga Su dengan belasan mobil mewah. Pertama, dia langsung meninju wajah adik laki-lakinya, membuatnya jatuh ke tanah. Kemudian masuk ke dalam rumah, meminta pengacara untuk membawa 2 salinan perjanjian pemutusan hubungan keluarga agar ditandatangani orang tuanya. Orang tuanya melihat bahwa dia sekarang adalah seorang miliarder, mulai menggunakan moralitas untuk mengikat pemuda itu. Sang ibu bertanya kepada pemuda itu, kesalahan apa yang telah dia lakukan? Sang ayah juga mengatakan bahwa dia adalah anak yang tidak berbakti dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu bahwa pemuda itu sekarang sama sekali tidak menerima perilaku seperti ini. Secara langsung meminta pengacara untuk membacakan apa yang telah dilakukan orang tuanya selama bertahun-tahun. 18 tahun yang lalu, grup Su dikepung oleh beberapa pesaing di industri yang bersekongkol. Taktik para pesaing sangat kejam. Mereka sering menggunakan keluarga untuk mengancam pesaing. Itu memang benar. Tahun itu kami mengirim kamu pergi, juga untuk melindungi kamu. Tahun itu grup Su memang mengalami banyak masalah. Tapi yang disebut masalah ini, hanya karena Peramal mengatakan, perusahaan klien saya dikepung oleh pesaing, karena Tuan Su bertabrakan dengan kalian berdua. Jadi kalian berdua tega, meninggalkan Tuan Su. Tuan Yang, ayah angkat klien saya, sampai kematiannya, tidak pernah pindah dari tempat tinggalnya. Justru karena takut kalian berdua tidak dapat menemukannya. Lagi pula, dia setiap tahun, menelepon nomor telepon yang kalian berdua tinggalkan. Tapi selalu dalam keadaan tidak ada yang mengangkat. 2,5 tahun yang lalu, Su Ziyuan mengalami kecelakaan mobil. Membutuhkan transfusi darah segera. Tapi golongan darahnya adalah golongan darah panda. Golongan darah yang cocok sangat langka. Tapi sehari kemudian, Tuan Su dibawa oleh Tuan dan Nyonya Su ke rumah sakit. Setelah diperiksa, Tuan Su juga bergolongan darah panda. Sampai saat ini, tunangan yang arogan itu menyadari bahwa pemuda itu telah menanggung begitu banyak penderitaan selama bertahun-tahun. Pasangan tua itu juga seperti menelan lalat, tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, adik laki-laki yang menjilat ingin membujuk pemuda itu. Tidak tahu bahwa di antara semua orang, pemuda itu paling membenci dirinya. Karena dia terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, dia secara tidak sengaja melihat adik laki-lakinya mencoba untuk melecehkan tunangannya yang sedang koma. Ketika dia mencoba untuk menghentikannya, dia malah ditendang ke tanah olehnya. Kemudian, ketika orang tuanya datang, dia malah memfitnah dirinya, mengatakan bahwa dirinya ingin melecehkan tunangannya. Melihat itu, sang ayah menjadi marah, menggunakan tongkat untuk memukulnya hingga jatuh ke tanah. Dia ingin menjelaskan, tapi ayahnya malah menamparnya. Ibunya juga memarahinya, melihat bahwa dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dia buru-buru meminta bantuan tunangannya. Tanpa diduga, tunangannya malah menuduh dirinya yang melakukannya. Hal ini membuat sang ayah semakin marah, dan segera mengusirnya dari rumah. Kemudian, dia berjalan sendirian di jalan besar. Dia merasa sangat bingung dan tidak berdaya. Tanpa diduga, saat ini, sebuah mobil tiba-tiba menabraknya. Dia langsung terlempar sejauh puluhan meter, mulutnya memuntahkan darah. Kenapa? 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 Semuanya milikku. Kejayaan adalah milikku. Hak waris grup juga milikku. Kenapa? Kamu mati saja di gubuk kumuh itu. Bukankah lebih baik? Jadilah orang baik di kehidupan selanjutnya. Sedetik kemudian, dia terlahir kembali. Melihat kalender yang tergantung di sudut meja, dia menyadari bahwa dia telah terlahir kembali ke 5 tahun yang lalu. Pada saat ini, sang ayah di sampingnya sedang memegang cambuk untuk memukulinya. Tanpa diduga, sedetik kemudian, pemuda itu meraih cambuk itu. Anak nakal, beraninya kamu melawan, benar-benar kurang ajar. Beraninya kamu tidak mematuhiku. Kamu, lihat, dia ayahmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kakak, kakak, aku minta maaf. Ini semua salahku. Kalau kamu mau pukul, pukul saja aku. Beraninya kamu memukul adikmu? Bukankah dia yang mengatakannya sendiri? Kalau mau pukul, pukul saja dia. Teriak. Memang kita seharusnya tidak memberikan kamu untuk dibesarkan orang lain. Tapi kamu juga tidak bisa melampiaskan amarahmu pada adikmu. Cepat minta maaf pada adikmu. Anggap saja masalah ini selesai. Minta maaf padanya? Aku mohon, bisakah kamu menghentikan sandiwara berpura-pura menjadi baik dan polos ini? Berpura-pura menjadi ibu yang hebat untuk dilihat orang lain? Sekarang kamu berani melawan ibumu. Anak nakal, apakah kamu tidak takut dihukum Tuhan? Teriak. Ibu memperlakukan kalian berdua dengan sama adilnya.
Di antara kalian berdua, ibu dan ayahmu, tidak akan pernah memihak siapapun. Kamu masih bilang kamu adil? Saat dia keluar untuk bersenang-senang dengan teman-teman jahat itu, kalian berdua mengabaikannya. Aku hanya pergi menemui kedua putri, ayah angkatku. Tapi kalian malah bilang aku bergaul dengan orang-orang jahat. Adikmu biasanya berinteraksi dengan anak-anak dari keluarga terpandang. Lalu bagaimana denganmu? Kamu berinteraksi dengan teater. Semuanya tidak berguna, miskin, kampungan. Kamu berinteraksi dengan mereka, hanya mempermalukan keluarga Su. Benar. Paman dan bibi telah membesarkanku selama 18 tahun. Mereka telah membesarkanku dari seorang anak yang ditelantarkan hingga dewasa. Di mataku, mereka dibandingkan dengan orang lain adalah keluargaku yang sebenarnya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku dan keluarga Su seperti tanaman rambat ini. Mulai sekarang kita tidak terikat. Tidak ada hubungannya lagi. Setelah itu, pemuda itu dengan tegas meninggalkan keluarga Su. Pertama, temukan tempat tinggal. Lalu temukan kedua adik perempuannya. Ketiganya mengumpulkan uang untuk mempersiapkan investasi. Karena dia ingat dengan jelas bahwa di kehidupan sebelumnya, situasi internasional akan berubah. Pada saat itu, Lee Group akan membeli kapas dalam jumlah besar. Dia memutuskan untuk menimbun kapas terlebih dahulu. Tunggu sampai saatnya menjual dan mendapatkan emas batangan pertama. Hari ini, tunangannya datang ke rumah pemuda itu. Mengetahui bahwa pemuda itu belum pulang selama beberapa hari, dia sedikit khawatir. Jadi dia menyarankan orang tua pemuda itu untuk menelepon dan menanyakan kabarnya. Tanpa diduga, mereka berdua tidak memiliki nomor telepon putra mereka. Hal ini membuatnya langsung menyadari mengapa pemuda itu meninggalkan rumah. Kemudian, dia mencari pembantu rumah tangga keluarga Su dan memintanya untuk mengantarnya ke kamar pemuda itu. Sampai dia melihat ruangan seperti gudang pemuda itu, dia menyadari seperti apa hari-hari yang telah dijalani pemuda itu di rumah keluarga Su. Saat ini, dia melihat buku harian di atas meja dan membukanya. Hari ini aku bertemu dengan tunanganku, Guan Qiyu. Dia sangat cantik dan bertemperamen. Anak haram sepertiku seharusnya tidak merusak masa depannya. Besok pergi ke perusahaannya untuk menjelaskan hal ini. Wan Qiyu, bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Kenapa kamu masih di sini? Bukan, aku datang ke sini adalah pergi. Jangan ganggu aku lagi. Dengarkan aku dulu, Wan Qiyu. Ini adalah parfum favoritmu. Sebenarnya aku datang. Lain kali jangan ganggu aku lagi. Paham? Aku. Beberapa hari kemudian, Lee Group benar-benar datang ke pemuda itu, ingin membeli kapasnya. Hal ini membuat pemuda itu dengan mudah mendapatkan ratusan juta. Dan tindakan pemuda itu juga menarik perhatian CEO wanita Lee Group. Dia sangat penasaran dengan pemuda itu, dan meminta asistennya untuk menyelidiki pemuda itu. Sore harinya, pemuda itu berencana mengajak kedua adik perempuannya untuk merayakannya. Tanpa diduga, tunangannya datang menemuinya. Suze, kenapa kamu kesini? Aku hanya ingin bicara denganmu sebentar. Jangan, kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Ayo pergi. Suze, aku ingin meminta maaf padamu. Aku meminta maaf. Kurasa itu tidak perlu. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Lalu bagaimana dengan pertunangannya? Menurut pertunangan, itu adalah pertunangan sepihak yang dibuat oleh keluarga Su. Aku dan keluarga Su sudah tidak terikat lagi. Jadi, aku dan kamu tidak memiliki hubungan sama sekali. Suze, meskipun kamu tidak menerima permintaan maafku, kamu juga harus memikirkan paman dan bibi. Mereka hampir gila mencarimu, hampir gila mencariku. Baiklah, sekarang kamu telepon mereka. Hanya perlu salah satu dari mereka menjemputku sekarang. Aku akan langsung berlutut dan meminta maaf kepada mereka. Menjadi sapi dan kuda untuk mereka seumur hidup juga tidak masalah. Suze, telepon. Jika aku ingat dengan benar, hari ini adalah hari pertama Suzy Yuan bekerja. Jika di hati mereka, aku benar-benar sepenting yang kamu katakan, maka dibandingkan dengan memberi selamat kepadanya atas pekerjaannya, keberadaanku seharusnya lebih penting, kan? Halo, Wan Qiyu. Kamu sudah sampai mana, Bibi? Aku menemukan Suze. Suze, di mana dia? Sekarang dia di pinggiran kota, di dekat pasar petani. Bibi cepat ke sini.
Wan Qiyu, Bibi sedang sibuk, tidak bisa pergi. Besok masih harus bertemu klien besar. Bolehkah aku merepotkanmu untuk menjaganya? Bibi, halo. Jam berapa mereka akan menjemputku? Tidak apa-apa, aku bisa menunggu selama yang dibutuhkan. Suze, bukan seperti yang kamu pikirkan. Bibi mungkin, dia sangat sibuk, kan? Seberapa pentingkah klien yang harus ditemui? Kalau tidak ada urusan lagi, kami permisi dulu. Oh ya, hari itu kamu bertanya padaku, kenapa aku bilang kamu sok suci, kan? Itu karena kamu bermuka dua, mulut dan hatimu tidak selaras. Jelas-jelas kamu bisa dengan tegas memutuskan pertunangan ini, tapi kamu malah peduli dengan reputasi keluarga Gumu. Membuatku jadi bahan tertawaan semua orang, membuatku malu di depan semua orang, seperti seekor anjing. Setiap kali aku bertemu denganmu, baik secara aktif maupun pasif, kamu selalu merasa aku menempel padamu. Tapi kamu tidak tahu bahwa aku mengalah padamu. Bukan karena kamu sangat penting, tapi karena aku ingin mengalah padamu. Tapi sekarang, aku tidak ingin mengalah lagi. Ayo pergi. Hei, Su. Kakak, kamu sangat tampan. Tidak disangka Li Xiaonian, Ceoli, ingin membicarakan kerjasama dengan kita. Pasti bakat kakak yang menaklukkannya. Ujian lagi. Dan kamu akan terbang ke langit. Kalian berdua tunggu saja di rumah. Kabar baik kemenangan kakak. Ceoli, Suze sudah datang. Sedang di ruang tamu lantai bawah. Perlu kubawa dia ke atas? Bawa dia masuk. Hei, tunggu dulu. Latar belakangnya sudah diselidiki dengan jelas. Dia adalah putra tertua dari grup Su. Putra Suan Guo, Suan muda keluarga Su. Suan muda keluarga Su? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Sepertinya Suan Guo selalu tidak mengakui putranya yang satu ini. Dunia bisnis juga belum pernah menyebut-nyebutnya. Suan Guo juga orang yang cukup cakap. Bagaimana mungkin dia tidak melihat potensi bisnis Suze? Jika Suan Guo sudah buta, maka aku, Li Xiaonian, tidak akan sungkan lagi. Suruh dia masuk. Apakah kamu yang membuat rencana bisnis ini? Ceoli pasti tahu. Sedikit uang yang aku dapatkan dari kapas, semuanya telah kuinvestasikan untuk pengembangan dan pengoperasian perangkat lunak. Jadi saat ini aku tidak punya uang untuk menyewa orang untuk membuat rencana bisnis untukku lagi. Ini adalah rencana yang sangat lengkap. Tapi sebagai anggota keluarga Su, kenapa kamu tidak mencari grup Su untuk meminta investasi? Dengan kemampuan Ceoli, kamu pasti tahu konflik antara aku dan Suan Guo beserta istrinya. Jadi, aku dan grup Su tidak memiliki hubungan apapun. Di masa depan, aku juga tidak ingin terlibat lagi dengan mereka. Sepertinya kita punya topik yang sama. Proyek ini, aku akan menginvestasikannya. Ceoli tidak ingin bertanya lebih lanjut tentang perkembangannya di masa depan. Tidak perlu. Selama itu kamu sudah pantas dengan investasi 50 miliar. Keluarga Su tidak punya mata untuk melihat. Guan Qiu tidak punya mata untuk melihat. Bukan berarti aku, Li Xiaonian, juga tidak punya mata untuk melihat. Sebenarnya, lebih dari proyek ini, aku lebih ingin berinvestasi padamu. Kalau begitu, Ceoli, semoga kerjasama kita menyenangkan. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Bukankah itu kakakku tersayang? Anjing baik tidak menghalangi jalan. Minggir. Bagaimana? Saking miskinnya sampai tidak punya nasi untuk dimakan? Sampai bekerja jadi satpam di grup Li? Tahu aku kesini hari ini untuk apa? Aku datang ke grup Li untuk meminta investasi. Di bawah bantuan ayah dan ibu. Sekarang aku sudah punya perusahaan sendiri. Selama aku mendapatkan investasi dari grup Li kali ini, aku akan terbang tinggi. Dan jarak antara kamu dan aku hanya akan semakin jauh. Suze, jangan keterlaluan. Kamu datang ke grup Li untuk meminta investasi. Bagaimana kalau sekarang kamu berlutut dan membungkuk padaku? Siapa tahu aku senang dan akan menerimamu untuk bekerja sebagai satpam di perusahaan. Baiklah, sebulan 50 miliar maka aku setuju. Suze, jangan keterlaluan. Kamu
Kenapa kamu di sini? Ayah dan ibu mencarimu sampai gila. Atau kamu, pulanglah bersamaku. Ini semua salahku. Jangan marah lagi padaku, oke? Aku sarankan lain kali kamu bicara denganku. Jangan dekatkan wajahmu seperti itu. Menjijikkan. Trier, apa yang kamu lakukan? Civien, bagaimana kamu bisa memukul adikmu sendiri? Trier, adikmu sangat baik padamu, tapi kamu malah memukulnya. Menurutku kamu lebih buruk dari binatang. Kamu hanya iri pada adikmu. Hanya dengan mengandalkan orang tua, dia bisa mendirikan perusahaan. Hanya investasi kecil. Apa yang membuatku iri padanya? Investasi kecil. Menurutku kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa kau tahu mendapatkan investasi dari Lee Group? Susah sekali. Bukan seorang jenius bisnis. Presdirly tidak akan pernah mau meliriknya. Maaf. Kontrak Lee Group sudah kudapatkan. Tertawa. Selain menipu dan menipu, apalagi yang bisa kamu lakukan? Hanya jenius bisnis seperti Civien yang bisa mendapatkan kontrak dari Lee Group. Kalian semua bisa mengeceknya sendiri. Orang seperti itu Civien. Hanya kalian yang menganggapnya berharga. Diam kamu anak nakal. Menurutku kamu hanya iri pada adikmu sendiri. Hari ini aku harus memberimu pelajaran, agar kamu tahu apa itu sopan santun. Ayah, buktinya sudah kulempar ke wajah kalian. Kalian bahkan tidak mau melihatnya. Lihat baik-baik. Inilah kontrak impian kalian. Sudah lama ku dapatkan. Ini benar kontrak investasi Lee Group. Kak, jangan bilang kau sudah tahu. Hari ini kami datang untuk mendiskusikan kerjasama dengan Lee Group. Jadi kau menyamar sebagai tubruk. Merebut investasi adikmu sendiri, kan? Ku bilang juga apa, imajinasimu sangat kaya. Diam. Kau bilang memutuskan hubungan dengan keluarga tuh. Tapi diam-diam malah meminjam nama kami untuk menarik investasi dan juga merebut milik adikmu. Terserah, kalian mau berpikir apa? Waktu sangat berharga. Tidak ada waktu untuk berdebat dengan kalian. Sampai jumpa. Oh ya, lebih baik jangan pernah bertemu lagi. Berhenti di situ. Egois, keji dan tidak tahu malu. Bagaimana aku bisa melahirkan anak tidak bermoral dan tidak tahu berterima kasih sepertimu? Sepertinya hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Jika tidak, reputasi keluarga tuh akan hancur olehmu. Orang-orang. Tuan, bawa dia ke ruang leluhur. Berlutut dan bertobatlah kepada leluhur. Tanpa perintahku, jangan biarkan dia keluar. Baik. Hentikan.